Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan 6 akan mempresentasikan dari tugas PPT yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kian Fadli dengan NIM 1122.054. Nama saya Eka Rajona dengan NIM 1122.057. Nama saya Dr. Wadi dengan NIM 1122.051. Saya bisa Ferdinando dengan NIM 1122.051. Nama saya Dimas Gordian 1122.048. Nama saya Gustelina Renata dengan NIM 1122.051. Dan ada anggota kelompok kami, kelompok 8 yang tidak masuk, yaitu Yoga Pratama Renata dengan NIM 1122.066. Studi kasus dengan sensor kampas rem ya, perancangan sensor kampas rem. Langsung berikut anggota kelompok dari kelompok 6 dan kelompok 4. Bagaimana Anda membangkitkan ide produk baru dengan berbagai masalah yang ada pada sepeda motor mengenai kehabisan kampas rem yang mengakibatkan piringan cakram yang rusak dan terjadinya rem yang tidak berfungsi? Maka kami berinovasi untuk membuat suatu rancangan produk sensor pada kaliper untuk mengukur ketebalan kampas rem serta memberikan peringatan yang dengan menggunakan indikator lampu. Jenis kebaruan produk yang mana yang Anda pilih dan mengapa? Sensor kaliper pada kampas rem. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi kehabisan kampas rem yang tidak diketahui supaya terhindar dari piringan cakram yang cepat rusak dan aus dan terjadinya rem yang tidak berfungsi atau dengan istilah remblong. Identifikasi sebuah peluang berkenaan dengan produk. Dilihat dari permasalahan yang ada, yaitu kampas rem yang habis dan dapat mengakibatkan piringan cakram menjadi rusak. Maka kami melihat peluang yang ada dengan melakukan inovasi produk sebuah sensor peringatan bahwa kampas rem yang digunakan telah habis dan dengan menggunakan indikator lampu. Produk yang kami inovasikan ini sangat berpeluang untuk digunakan karena produk yang ini dapat digunakan untuk berbagai macam sepeda motor tergantung dengan bentuk kalipernya. Metode yang buat platform sebuah produk, metode yang digunakan dalam perakitan sensor yaitu tempatkan lampu indikator sesuai dengan kebutuhan customer. Pasang switch sensor dengan pada kaliper, sesuaikan panjang kabel untuk menyambung dari switch sensor ke indikator. Kabel positif ke arus positif, kunci kontak dan kabel ground pada kabel ground. Metode yang digunakan untuk pembuatan sensor yaitu ada stamping, CNC machining, dan 3D printing, tergantung dari material yang digunakannya. Buat contoh kasus beberapa customer nih, berdasarkan permasalahan yang ada bahwasanya sering terjadi rem yang tidak berfungsi, remblong, yang dapat mengakibatkan kecelakaan, maka kami dapat mengantisipasi permasalahan tersebut dengan cara menggunakan produk sensor kampas rem. Sensor kampas rem yang kami rancang ini agar memperingatkan kepada pengguna sepeda motor bahwa kampas rem yang dipakai hendak habis dengan cara menggunakan lampu indikator. Buat pasangan desain atribut. Oke, untuk merangkai sebuah produk yang kami inovasikan, membutuhkan part pendukung berupa kabel sebagai pengantar arus listrik, soket, penghubung dari kabel ke sensor, ataupun kabel ke aki. Terus ada sensor sebagai alat peringatan yang dipasang, yang dikirim sinyalnya, yang mengirimkan sinyal nantinya ke lampu sebagai indikator peringatan. Ada kabel tis sebagai pengikat antar kabel atau merapikan sistem wiring pada kendaraan. Baut sebagai komponen yang menggabungkan antara sensor dengan kaliper, berkaliper. Daftar masalah produk. Nah, kesalahan instalasi produk yang mengakibatkan sensor patah, tidak berfungsinya lampu indikator yang memperingati kampas rem segera habis dikarenakan putus. Terus ada kabel yang terputus pada saat pemasangan. Oke, jadi di sini berikutnya ada slide objektif 3 yang dimana objektifnya kita itu memberikan keamanan saat berkendara dan mengurangi biaya perawatan. Bagaimana? Dengan menggunakan lampu yang sebagai indikator dan juga menggunakan sensor pada kampas rem. Lalu di bawahnya juga ada mencegah kerusakan pada piringan rem untuk kampas remnya, terus menghindari remblong. Kalau untuk indikatornya, memudahkan pengendara sebagai peringatan bahwa kampas rem harus diganti. Berikutnya, nah di sini ada black box diagram sensor produk kita kan sensor kampas rem. Jadi untuk memberikan peringatan saat kampas rem sudah harus diganti dengan menggunakan sensor dan juga lampu sebagai indikator. Outputnya itu kita mengurangi biaya perawatan, memberikan keamanan saat berkendara, mencegah kerusakan pada piringan rem dan juga menghindari remblong saat berkendara. Berikutnya ada buat performansi spesifikasi produknya itu, jadi produk kita dapat memberikan informasi dengan akurat saat sensor mendeteksi ketebalan kampas sudah tersisa 20%, lalu mengirimkan sinyal ke lampu indikator warna kuning 10%, lalu mengirimkan sinyal ke lampu indikator yang dipasangkan pada dashboard atau speedometer motor warna merah. Di sini ada flowchartnya, yaitu
seperti kayak mulai, terus juga ada rumusan masalahnya, perancangan produk. Nah, di sini ada perangkaian antar komponen, lalu ada melakukan pengecekan dan juga ada bekerja dengan baik. Apakah dia iya atau tidak? Kalau tidak, dia akan kembali ke perangkaian antar komponennya, lalu sampai selesai. Berikutnya di sini ada dimensi produknya, di mana sensor kampas rem kita ini berdimensi dengan didesain supaya mudah dan nyaman dilihat, dengan panjang kabel dapat universal atau compatible untuk semua jenis motor, yang dimana beratnya itu kurang lebih 10 gram, panjangnya 70 mm, lebarnya 14 mm, dan tingginya 14 mm, diameter pennya itu 3,5 mm. Nah, selanjutnya ada value engineering. Jadi ini ada harga-harga komponen setiap partsnya. Ada kabel, sensor, lampu, soket, kabel tis, dan baut. Untuk harganya ada di sini. Nah, untuk fungsinya kabel ya untuk mengaliri ada listrik dari ikut sensor, ada kabel tis untuk pengikat, ada sensornya itu sendiri, ada soket, ada lampunya untuk indikator, dan baut untuk produknya. Nah, ini ada value-nya atau nilainya dari produk tersebut, yaitu untuk mengatasi tidak terjadinya remblong, memberi informasi yang akurat, dan pergantian kampas rem menjadi teratur. Nah, apakah meningkatkan performa sekaligus menurunkan biaya? Ya, karena dengan hadirnya sensor kampas rem ini turut membantu dalam keselamatan berkendara sepeda motor. Karena itu perlu diperhatikan perawatannya agar fungsinya selalu bekerja secara optimal. Dengan bahan-bahan yang diperlukan, bisa dibilang dengan kategori rendah atau murah, karena satu sensor kampas rem dibanderol dengan harga Rp48.000. Nah, meningkatkan performansi tetapi dengan biaya tetap, dapat melakukan inovasi yang lain dengan menambahkan komponen yang wajib ditambah agar lebih maksimal untuk sensor kampas rem ini dengan biaya yang tetap tanpa adanya perubahan harga produk yang dibuat. Tetap menjaga performansi tetapi dengan penurunan biaya, mengurangi biaya maintenance pada kampas rem yang melonjak jika tidak dilakukan pergantian kampas rem secara teratur. Nah, storyboard dari rancangannya, sensor kampas rem adalah perangkat elektronik yang dipasang pada rem motor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi ketebalan kampas rem. Jika kampas rem sudah mulai menipis, sensor akan mengirimkan sinyal peringatan ke sistem kontrol kendaraan. Sinyal ini kemudian akan ditampilkan pada lampu indikator. Nah, ini berikut gambar 3D-nya dari sensornya tersebut. Ada pair, ada sensornya, ada bodinya, ada valve-nya. Nah, ini untuk dua dimensinya, etiketnya segala macam. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8 dan 6. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.